Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di video aku. Di video kali ini aku mau main sama suami ke Bendungan Semarang, yaitu mau lihat Candi Songo. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, ini akhirnya kita udah mau sampai. Karena aku dan suami itu belum tahu jalanan daerah sini dan untuk pertama kali juga main ke sini. Mungkin si motornya itu kaget teman-teman, jadi dia nggak kuat nanjak. Alhasil ya aku jadinya jalan kaki. Ini aku udah masuk ke area Candi Songonya. Kirain aku tuh tadi pas beli tiket itu ada videonya ya, ternyata itu nggak ke record, jadi ya udah ini udah langsung masuk pelataran. Nah ini tuh kan Candi Songo alias Candi 9. Ini aku mau nyamperin ke candi yang pertama. Nggak bakal kedengeran suaranya ke situ kejauhan. Ini tuh aku sampai sini sore ya teman-teman. Ini sekitar jam 4 sore. Cuacanya itu adem banget dan sedikit berkabut gitu. Pandangan itu sedikit terbatas karena banyak kabut. Masuk dipinjam sini dong. Nah ini aku mau masuk ke candi yang pertama. Di pintu masuknya itu ada yang jagain. Jadi pas kita mau masuk itu kita diwajibkan untuk pakai selendang kayak gini. Nanti selendangnya itu dipakein sama masnya atau bisa juga dipakai sendiri. Dan ini aku udah masuk ke candi yang pertama. Terus aku sama suami itu foto-foto. Ini tuh niat awal sebenarnya foto tapi ternyata malah. Nah ini tuh nanti pas keluar disediain kayak kotak amal gitu. Dan kita itu ngisi kayak seikhlasnya. Buat jalan-jalan. Buat tunanetra. Oh, apa bedanya? Ini kan pakai tongkat kan, yang gitu lurus. Jadi enggak bangun mati. Oh, Kamu di nanya trotoar hoanan salah ke aing. Jakarta ada trotoar ini orang ini kan. Masa? Iyalah ngaco yang kemarin tuh. Oh, jadi ternyata aku baru tahu ternyata fungsi di jalan ada yang garis-garis kuningnya itu buat yang tunanetra. Baru tahu, Shine. Ah, Yang Di sini tuh banyak banget spot foto-foto gitu, tapi kita tuh kalau misalkan mau foto-foto nggak bisa lama-lama karena harus gantian sama yang lain, jadi foto-fotonya itu ngantri. Oh ya, buat yang nggak bawa minuman atau kehabisan minuman di perjalanan dari Candi 1 ke Candi 2 dan seterusnya itu tenang aja, ada yang jualan minuman. Setelah perdebatan panjang, aku dan suami itu akhirnya memutuskan untuk nggak lanjut ke candi-candi yang lain. Karena emang letaknya itu jauh-jauh, jadi waktunya itu meski dari pagi. Sedangkan aku tuh pas sampai sini udah kesorean, jadi kita memutuskan untuk muter-muter aja di area candi yang pertama. Setelah mampir di hutan pinus gitu, akhirnya aku sama suami mutusin buat pulang alias turun ke bawah. pakaian itu apa segini? Kita itu mutusin buat pulang karena takut banget nanti di jalannya itu kemalaman. Buat jaga-jaga aja karena jalanannya itu pas tadi kesini curam-curam banget. kepleset tuh. Video. Kurang tarikin dulu ke aku. Dah. Pun. Jika ampun. Aduh. Nih, apa? Ngomong apa ini, Kang? Lu nggak tanya. Ya enggak. Ya. Sebelah banget. Jadi kita lewat sini ya. Lewat sini aja, kan turun-turun juga isi tuh yuk. Lewat mana? Situ tuh ada. Bukan. Ini.
pagi ya. Harusnya pagi-pagi ya. Tapi ini juga tapi saya warna aku nih hijau-hijau soalnya. ya kenapa tadi nggak makan dulu? Belum nyari yang Belum minum. Enggak. salamu. Panen mau turun. Kur ya. Cuit gitu ya kan. Kur ya metal. Ini tampilnya sih ini. Iya. Dulu di kebun Umi yang di atas itu begini ya. Pohon-pohon pinusnya sudah dijual. Kok Pakai kawin utai. utai siapa? Usan. Terus kamera depan aku tuh gitu tuh yang lihat. Turun. Makin lama malah kabutnya makin banyak. Sini. Masih. Ini kayaknya kabutnya ya Allah. Nih. Dia turunnya susah, gelap tuh ya. Jadinya cuma lihat satu doang. Kalau kita dari pagi kan. Tapi jauh juga perjalanannya ya. Iya. Kita kalau nyoba dari pagi. Tapi kalau dari pagi kayak enggak, yang kayak pas kita ke situ gunung juga itu kesorean sih ya. Jadinya kita nggak nyantai buru-buru. Tapi kalau di sore, tapi pas ke situ gunung jalannya nggak separah ini. Wah, ini jalannya parah banget. Itu motor gimana, kuat nggak ya? Hmm? Iya. Katanya mau itu. Mau apa, gantungan apa? Dan ternyata teman-teman pas kita turun itu, kita itu diarahin ke tempat yang jualan aksesoris atau oleh-oleh gitu. Di sini tuh banyak banget yang jualan kayak gantungan kunci, gelang, terus baju dan lebih banyak lagi. Dan ternyata ada juga yang jualan makanan loh. Jadi kalau yang kesininya itu nyantai bisa mampir dulu atau nyobain jajanan yang ada di sini. Oh, ini aku Kilang satu. buat di sini, buat pintas. Satunya. Ini tuh pas kita turun bener-bener kita itu diarahkan ke tempat yang jualan-jualan. Mungkin untuk ngebantu yang jualan di sini juga. Mau yang kayak gini nih yang mau. Ini yang berapa ya? Ngapain sih serem kalau malam-malam bunyi ya? Astaga. Serem ya. Ini nih. Jangan itu. Tadi candi. Ini nih. Tadi mana? Ini bu. Iya. Tiga. Nah, Kayak gini berapa, Bu? Itu 50 yang mana itu.
Ya. Masukin tas. Biar nggak nenteng-nenteng. Ya. Hmm? Makanya gimana? Udah tinggal di. Dan nanti aja sih ya. Ih. Sengaja. Apa keliling tuh kita tahu jadinya gitu loh ya. Kanan bisa tuh. Itu lurus. Kalau Ya aku pengen stasi itu tuh yang Hah? tas. Lihat-lihat tuh. Iya. Dan di sini aku ketemu sama tas rotan yang bentukannya itu cantik banget, jadi aku mutusin untuk beli. Yang mau ini tuh. Menurut aku harga-harganya untuk sekelas tempat wisata ini tuh harganya standar ya. Ya nggak mahal-mahal banget tapi yang nggak murah juga. Oh yang ini susah. Enggak, itu harus pas. Deket ya? Iya, diikat. Sebenarnya tuh rotannya tuh enggak. Betul ya? Kaki aku gemeter. Gimana rasanya? Nak? Nak gak? Pertama kali nyobain sate kelinci. Karena tadi pas masih di atas itu jalanannya itu curam, terus banyak kabut, jadi aku nggak bikin video. Dan ini aku bikin video udah nggak ada kabut, jadi udah aman. Waktunya pulang. Next, kita main kemana lagi ya?